Gua menolak menerima kenyataan. Guido tetap waifu nomor 4 gua di musim ini. Fix no debat. Tapi dia kan wujud aslinya monster kekar overpower, Bang. Shh. Simpen kenyataan itu ke saku celana merah kalian, guys. Pokoknya Guido itu waifu. Lihat aja wajahnya, cuy. Kawaii, badannya proporsional, cenderung ke loli sih sebenarnya ya. Tapi tetap punya opai, cuy. Tapi kan wujud aslinya batangan, Bang. Tapi sebelum kita mulai videonya, kayak biasanya guys, tolong di-push dulu tombol subrek, like, dan sekalian aktifkan lonceng notifikasi di bawah, biar kalian semua gak ketinggalan alur cerita anime gue yang lainnya. Oh ya, sekalian juga follow akun Instagram, Facebook, sama TikTok gue ya guys. Linknya bisa kalian sikat di deskripsi. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Majo Toyaju episode kedua sampai ketiga. Di episode sebelumnya, kita telah diperlihatkan adu mekanik antara Guido melawan Maga Iona yang berakhir dengan kemenangan si Guido dalam wujud aslinya. Scene pun dilanjutkan dengan menampilkan tutorial penggunaan benda terlarang, di mana sebuah alat magis diketahui bisa memberikan kekuatan layaknya seorang maga pada penggunanya. Namun sebagai imbalan atas kekuatan itu, si pengguna harus memberikan tumbal, dan jika tidak memberikannya, maka nyawa si pengguna lah yang akan menggantikannya. Meski larangan telah dikeluarkan, namun penggunaan benda terlarang itu tak kunjung berkurang sama sekali. Setelah itu, kita akan diperlihatkan seorang wanita yang baru mau pulang selepas malmingan sama ayangnya di Hotel Padadang. Namun di saat si wanita yang lagi OTW pulang, dirinya menyadari ada dua keanehan yang sedang terjadi di sekitarnya. Yang pertama ialah segerombolan gagak Itachi yang nyasar ke universe ini, dan yang kedua ialah si wanita yang merasa seperti sedang diikuti dari belakang. Namun selayaknya anime atau film horor pada umumnya, saat ditoleh gak ada siapapun di belakangnya. Namun ketika berbalik kembali, secara tiba-tiba... Toto Mate Kudasai, itu yang meletus apaan? Seriusan mubazir banget. Padahal NPC ini cukup kawaii, tapi dia langsung mokat meski anime ini baru berjalan selama beberapa menit saja. Cerita kemudian akan berfokus kembali ke Guido dan juga Asaf yang saat ini akan menjalankan tugas yang diberikan oleh Ordo Resonansi Sihir mereka. Sa, 詳しい話は直接とのことだったからな. Setibanya mereka berdua di tempat misi, ternyata tugas mereka kali ini gak ada hubungannya dengan yang namanya penyihir sama sekali. Melainkan sebuah permintaan dari Sultan Tajir yang memiliki piaraan seekor monster sihir yang lagi amuk-amukan di pekarangan rumahnya sendiri. Mengetahui tugas itu hanya meminta mereka berdua untuk menumbangkan si monster tanpa membunuhnya, dan bukannya tugas untuk mengurusi soal penyihir, si Guido pun terlihat langsung duduk dan menyerahkan semuanya pada Asaf. Nah, di sini kita akan melihat definisi asli dari "aku mah masih pemula, ajarin dong sepuh", tapi versi anime. Karena di saat Asaf yang terlihat akan menggunakan sihir pengendali cairan yang memerlukan teknik khusus, bisa-bisa dia ngaku masih pemula sama Guido. Mendengar ucapan itu, si Guido pun sontak langsung mengatainya begitu aja. 人を嘘つき呼ばわりするもんじゃないな. EZ sekali. Nampaknya si Asaf yang berhasil membuat si monster pingsan kurang dari 1 menit. Setelah mendapatkan rasa terima kasih dari si Sultan Tajir, terlihat Guido dan juga Asaf yang langsung pergi dari sana. Scene berpindah menampilkan keduanya yang saat ini yang sedang makan siang bersama di restoran terbuka yang cukup mewah. Berbeda halnya dengan si Asaf yang terlihat sangat menikmati wine yang tersajikan, Guido justru nggak berselera karena moodnya yang sudah rusak gara-gara tugas mereka yang bukan berhubungan dengan penyihir. Emosi Guido pun semakin menjadi karena si Asaf yang seolah-olah mempermainkan tujuannya yang sangat-sangat ingin menemukan sang penyihir. いい加減にしろ。なんだったかな。なめてんのか。それができねえなら教団にいる意味はねえ。
Nah, di sini kita pun akhirnya mengetahui bahwa ternyata Guido hanya terpaksa buat join ke Ordo Resonansi Sihir. Dengan hubungan take and give, Guido dan Ordo membuat perjanjian, di mana Ordo berjanji akan membantu Guido melepaskan kutukannya, sedangkan Guido sendiri harus membantu Ordo dalam menyelesaikan semua tugas yang masuk. Setelah diancam oleh Asaf untuk tidak membolos seperti tadi, nampaknya sepucuk surat yang datang dan langsung membuat si Guido ini bersemangat karena mengira surat itu adalah surat tugas perburuan penyihir. Setelah Asaf membuka surat itu menggunakan cincin Ordo miliknya, si Guido ini sempat dibuat senang usai mendengar ucapannya si Asaf. Namun nyatanya, ただの依頼主のご婦人だ。技術は得意分野でね。 ya, Guido pun sangat-sangat dibuat emosi ngeliat si Asaf yang malah nyebat, meski baru aja menipunya dengan ucapan yang seolah-olah mereka akhirnya mendapatkan tugas perburuan penyihir. Setelah dimintai klarifikasi atas ucapannya tadi, ternyata itu semua gak lebih dari sekedar teguran supaya Guido bisa lebih rajin bekerja meski tugas yang mereka dapatkan bukan berhubungan dengan penyihir. Mendengar semua ucapan dan sindiran halus dari Asaf, sontak hal itu membuat Guido bersumpah akan menjadikan Asaf sebagai target pertamanya jika dirinya telah berhasil melepaskan kutukannya itu. 真っ先にてめえを殺す。俺の呪いが解けて。俺だって楽しみにしてるんだ。 Pada akhirnya, gak ada satupun tugas tentang penyihir selama 1 bulan penuh. Sembari makan, Guido terus melempari Asaf dengan berbagai macam kata-kata kasar. Namun meski begitu, Asaf selalu bisa menanggapinya dengan sangat santai. Gak lama kemudian, seorang pelayan datang untuk mengantarkan sepucuk surat yang dititipkan dari seseorang. Di saat Guido yang mintanya buat membakar dan juga membuang surat itu, namun Asaf memberitahukan kali ini, tugas mereka benar-benar berhubungan dengan penyihir. Karena ternyata, warna amplop yang mereka terima akan menentukan tugas apa yang akan mereka jalankan. 魔女による連続殺人が起きてるみたい。骨が折れるな。これは魔女に魔本か。 Scene berpindah ke kota Hayden. Nampaknya seorang detektif wanita yang bernama Haines Kiera yang baru terbangun dari mimpi traumatisnya tepat di saat dia kehilangan anak dan juga suaminya yang bernama Suruku dan juga Loran. Meski memiliki trauma yang sangat menyakitkan seperti itu, tapi si Haines ini tetap profesional karena tetap menjalankan tugasnya seperti biasanya. Setibanya di TKP, nampaknya salah satu anak buahnya yang memberitahukan korban pembantaian kali ini berjumlah 5 orang, ditambah dengan 3 orang yang mokat dengan cara yang sangat kejam. Dan tepat di belakang ketiga mayit itu, ada tulisan yang berbunyi, makanan, persembahan, dan sejenisnya untuk penyihir. 生まれつき悪い人はいないと。劣等感から生まれる満たされない欲望を抱えているところだ。 Setelah cukup banyak obrolan seputar kasus yang sedang mereka tangani saat ini, anak buah Haines itu memberitahukan bahwa harapan untuk menemukan dalang di balik kasus itu hanyalah Haines seorang. Karena cuma dirinya lah ahli sihir di kepolisian Hayden mereka. Di mana ternyata kasus seputar penyihir itu seharusnya diserahkan pada kesatuan Paladin. Namun entah apa alasannya, tapi wali kota Hayden menolak keras untuk menyerahkan kasus itu kepada organisasi tersebut. Sewaktu lagi OTW pulang, si Haines ini terhenti karena melihat kehadiran Asaf dan juga Guido yang lagi nyangkruk di pinggir jalan. Fokus Haines pun tertuju pada Asaf yang terus menyebutkan soal kasus pembantaian yang disebut sebagai kasus rekreasi penyihir. Karena hal tersebutlah si Haines ini langsung melempari mereka berdua dengan banyak sekali pertanyaan, mulai dari identitas, isi peti, bahkan menaruh kecurigaan pada mereka berdua. その容疑者が魔女であるなら、我々は大いに力になれるはずだ。 Setelah mengetahui Guido dan juga Asaf yang berasal dari Ordo Resonansi Sihir, nampaknya mereka berdua yang dibawa ke restoran terdekat dan meminta pelayan restoran itu untuk mengizinkan si Haines ini untuk menggunakan pelindung peredam suara mengatasnamakan kepolisian Hayden. Nah, pada scene ini, kita akan melihat betapa cerdiknya si Haines. Karena bahkan orang sepintar Asaf saja berhasil digocek olehnya. Bermula dari Asaf dan juga Guido yang minta informasi seputar penyihir, tapi justru Haines lah yang mengajukan pertanyaan yang wajib dijawab dulu oleh mereka berdua. Kenapa Asaf dan juga Guido sangat terpaku pada suatu entitas yang disebut sebagai penyihir? Karena normalnya, orang-orang akan menghindari penyihir, apalagi yang punya sifat pemokat berantai, seperti yang terjadi di kotanya itu. この結界内では私に嘘は通じない。いいから魔女のネタだけ洗いざらいよこせ。答えを。あ、もう。リード、ほら骨だ。 Disinilah letak kecerdikan Haines dimulai.
Ingat baik-baik ya guys, dia bilang penghalang peredam itu adalah alat sihir originalnya, yang mana dia mengaku penghalangnya itu bisa mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang sedang berbohong. Yang padahal, Highness hanya lebih jenius dalam mempermainkan psikologis lawan bicaranya. Dan hal itu berujung pada Asaf yang memberitahukan tentang kasus yang sedang menimpa si Guido. つまりこいつは魔女に呪われている。魔女の呪いさ。知ってるだろう。見つけ出して必ず殺す。だから呪いをかけた魔女を探している。こいつは復讐だ。 Sebagai orang yang pernah kehilangan anak dan juga suaminya, jelas si Highness ini paham betul apa arti dari balas dendam yang dirasakan oleh Guido barusan. Melihat ekspresi dan mendengar ucapan Guido yang sangat emosional, hal itu lebih dari cukup untuk membuat si Highness ini percaya pada mereka berdua. Namun tepat ketika si Asaf yang ingin menunjukkan buktinya, Highness pun akhirnya mengakui kebohongannya sejak mereka membuka obrolan tadi. そんな上等な術式組めないさ。はっ朝9時にこの店で。 Sepertinya Highness dari sana, Guido dan juga Asaf menyadari bahwa sampai akhir obrolan, si Highness sama sekali nggak memberitahukan satupun informasi seputar kasus penyihir di kota itu. Keesokan harinya, nampaklah Highness tengah mengantarkan Guido dan juga Asaf menuju suatu tempat. Guido yang punya kesabaran setipis benang pun terus-terusan menendang kursinya Asaf karena Highness dan juga Asaf yang terus membahas tentang mage, tapi gak kunjung sampai ke TKP. 魔女だ。おかしいな。遊びでしかないんだ。 Setibanya mereka di sebuah toko buku, Highness memberitahukan setiap bukti yang ditinggalkan oleh si mage selalu dalam bentuk permainan kata. Dirinya pun ingat bahwa setiap kata-kata yang ditinggalkan itu merupakan kutipan dari sebuah buku yang dulu juga pernah dimiliki olehnya. Di saat Guido yang seperti mencium aroma busuk dari dalam sana, tanpa pikir panjang dirinya langsung menendang pintu toko itu sampai hancur. Dirinya juga menolak untuk masuk karena bau busuk yang terlalu menyengat di hidungnya. Dan tepat setelah Asaf dan juga Highness masuk ke toko itu, mereka pun akhirnya mengetahui maksud dari penciumannya Guido barusan. Karena ternyata... Ya, seonggok mayat itu diduga merupakan saksi mata yang telah melihat sosok asli dari mage yang telah meneror kota tersebut. Di mana itu terbukti dari cara mokate si pemilik toko yang memiliki bekas serangan sihir dan kedua matanya yang telah hilang seperti habis dicungkil paksa oleh seseorang. 言ったろ。奴にとっては遊びに過ぎない。ずいぶん疲労が見える。 Merasa si Asaf yang terlalu dekat, sontak hal itu membuat Highness memperingatinya untuk gak begitu dekat dengannya. Karena setiap orang yang PDKT dengannya, maka orang tersebut akan mengalami nasib yang sangat buruk. Gak lama kemudian, anak buaya menelpon untuk melaporkan tentang penemuan mayat baru dan sebuah pesan yang juga tertinggal di sekitar mayat tersebut. 魔女の呪い。私は病だ。病は増殖し。 Singkat waktu, meski telah membawa Guido dan juga Asaf ke TKP, tapi mereka masih belum bisa menemukan petunjuk apapun. Namun tepat setelah Highness pergi dari sana, Guido langsung memberikan peringatan pada Asaf untuk tetap waspada karena ada sesuatu yang akan segera terjadi. Dan ternyata... Entah apa yang terjadi, dan entah siapakah sosok di balik topeng mage itu, tapi yang pasti Guido seolah gak bisa menyerangnya, dan membuatnya terluka akibat kecerobohannya yang asal nerobos maju seperti itu. Asaf pun penasaran dan bertanya-tanya, kenapa mage itu mengincar mereka berdua. Guido pun langsung memberitahukan bahwa sejak mereka bersama si Highness seharian, dirinya sudah merasakan ada sosok yang memperhatikan tapi entah dari mana asalnya. Mendengar pengakuan Guido barusan, Asaf pun seolah memiliki dugaan, dan mereka berdua pun langsung menemui Highness yang baru mau pulang dari kantornya. どうしたその姿。ずいぶん痛手を負っているな。魔女と君はどういう関係だ。 Ya, Asaf mencurigai si mage memiliki hubungan dengan si Highness. Setelah memberitahukan semua kecurigaannya, Asaf juga memberitahukan bahwa kemungkinan besar kasus yang terjadi selama ini bertujuan untuk membuat kesatuan Paladin bergerak. Maka dari itulah si mage selalu mengincar para polisi agar para Paladin mau bergerak supaya nantinya si mage ini bisa memenggal mereka semua. Di luar kecurigaan itu, Asaf merasa aneh karena mage itu malah menyerang mereka berdua, meski yang punya potensi untuk menemukan sosok di balik topeng itu adalah si Highness itu sendiri. 殺す気がないならなぜつける。
なぜ私を狙わない。まさか。 Nah, dari sini kita akan mengetahui bahwa ternyata Haines itu belum menikah sama sekali dan cuma memiliki seorang gebetan yang bernama Ruben. By the way, di episode keduanya gua kayaknya salah deh. Suruku dan Loran itu anaknya Haines dan bukan anak dan suaminya. Loh, kalau belum nikah kok punya anak? Kalem aja cuy, ikutin dulu ceritanya ya. シルク、ローラ、中に私の子供が。魔女。 Setelah mengetahui bahwa kedua anaknya telah mokat di tangan seorang mage, sontak hal itu membuat Haines menaruh dendam dan berakhir dengan perburuan yang mengakibatkan calon husbunya mokat di tengah perburuan tersebut. 僕が仕留める。 Setelah menceritakan semua hal itu, timbullah suatu kecurigaan bahwa si mage pasti akan mengincar orang-orang yang mencoba dekat dengannya. Mau itu orang biasa ataupun kepolisian itu sendiri. Dan hal itulah yang membuat Asaf diserang sebelumnya. Asaf menduga bahwa si mage pasti memiliki dendam kesumet kepada Haines. Meski nggak tahu apa alasannya, tapi dia merasa itulah kesempatannya untuk membalaskan dendam kedua anak dan calon husbunya itu. Mendengar ucapan itu, Asaf jadi paham kenapa Haines mau menerima keputusan wali kota yang enggan untuk memanggil satuan Paladin karena takut jika nama kotanya akan terkotori oleh itu semua. Haines mengaku bahwa dirinya tengah diterpa oleh dilema antara memprioritaskan warga kota atau membalaskan dendamnya. Mendengar semua itu, Guido pun langsung menghampirinya dan mengatai Haines yang dirasa gak masuk akal baginya. ただ憎いからやるんだ。復讐は楽しい。 Gak lama kemudian, anak buahnya berteriak memanggilnya dari dalam kantor, yang mana ternyata mereka baru aja menemukan surat peringatan dari si mage, yang memberitahukan mage itu akan menyerang kantor kepolisian dalam 3 hari. Meski awalnya si Haines ini merasa ragu Asaf dan juga Guido bisa menandingi si mage, tapi akhirnya dia percaya usai melihat ekspresi wajahnya Guido. 教えてやるよ。復讐の醍醐味ってやつ。 Singkat waktu, setelah cukup banyak persiapan selama 3 hari, Haines menanyakan kegunaan kantong kulit yang diminta oleh si Asaf sebelumnya. Asaf nggak memberitahukannya dan cuma ngomong itu untuk persiapan doang. Dan setelah sedikit ngobrol dengan Guido, target mereka pun akhirnya tiba. Setelah menumbangkan banyak sekali polisi di sana, si mage terlihat pergi bagaikan asap yang menghilang. Nah, di sini kalian akan mulai ngerasa aneh karena bukan mengevakuasikan semua mayat polisi yang bergelempangan, mereka malah ngerasa baru aja meminimalisir korban yang berjatuhan. Beberapa menit dari sekarang kalian semua bakal tahu alasannya. Guido pun terlihat sangat amuk-amukan karena dia dilarang buat menyerang si mage. Asaf meluruskan bahwa itu semua sengaja dilakukan supaya dia bisa mengetahui lokasi persembunyian si mage menggunakan semua makhluk panggilannya berupa segerombolan burung gagak. そしてその使い魔たちと視界を同じくすることができるんだ。 Scene berpindah memperlihatkan seorang polisi yang baru aja memasuki tempat persembunyiannya si mage. Nah, AC polisi itu langsung mokat begitu aja di tangan si mage yang ternyata punya wujud anak cowok remaja. Di tengah si mage bocil yang tengah lengah, Guido terlihat bersiap menyerangnya dari belakang. Namun yang terjadi, 二人いやがった。こいつら魔女じゃねえじゃねえか。 disinilah letak plot twist yang ku bilang tadi guys. Sesaat setelah Haines melihat kedua anak kembar itu, ternyata kedua anak ini adalah anaknya si Haines yang telah mokat akibat insiden kebakaran sebelumnya. 嘘だろ。魔女の正体がお前たち。 Jelas Haines sangat tidak percaya bahwa kedua anaknya adalah sepasang pemokat berantai. Nah, kita pun akhirnya mengetahui bahwa ternyata Suruku dan juga Loran adalah anak angkatnya si Haines. Itulah kenapa dia belum nikah dan baru memiliki calon husbu, yaitu si Ruben. Tapi ya seperti kalian tahu sebelumnya, Ruben juga telah mokat di tangan kedua anak dajjal ini. Mengira kedua anak angkatnya itu adalah mage, namun Asaf memintanya untuk melihat baik-baik ke tangan mereka. Yang mana kedua benda terlarang berbentuk grimor itu merupakan satu benda terlarang bernama Sarnawasus. Asaf juga memberitahukan bahwa meski seseorang gak punya bakat sihir sama sekali, tapi hanya dengan memilikinya saja, sudah lebih dari cukup untuk membuat penggunanya memiliki kekuatan setara dengan mage yang asli. Suruku dan Loran pun sangat terkejut
Mendengar Asaf yang mengetahui semua spesifikasi benda terlarang mereka. Mengetahui semua hal itu, Highness mempertanyakan dari manakah mereka mendapatkan benda terlarang seperti itu. Di mana ternyata mereka berdua mendapatkan dari ruangannya Highness, dan hal tersebut jelas membuat Highness sendiri kebingungan karena dia sama sekali nggak memiliki satupun benda terlarang seperti itu. Di tengah kedua bocil dajjal ini yang terus menyalahkan Highness, Guido pun langsung menertawakan mereka berdua karena apa yang dilihat tadi setelah mereka memodiarkan banyak sekali orang adalah seonggok mayat yang telah dihabisi hanya demi sebuah kesenangan. Gak lama kemudian, nampaklah Loran yang muntah jus tomat dan diberitahukan oleh si Asaf bahwa mereka berdua tidak sempat membayar imbalan ke Grimoire itu. Karena ternyata apa yang mereka bantai sebelumnya bukanlah manusia asli. Yang bahkan dua personel kepolisian yang dibawa mereka saat ini pun hanya seonggok boneka berkulit hewan dengan jus tomat di dalamnya. Merasa bodoh amat dengan semua ucapan Asaf barusan, kedua anak dajjal ini pun memutuskan buat menghabisi mereka semua di sana. Namun tentu aja Guido yang bolak-balik terkena serangan sihir asap mereka pun sudah bisa melihat pergerakannya dengan sangat mudah. Sampai akhirnya 語ってんじゃねえよ setelah berhasil menjatuhkan keduanya, kita semua akan dibuat sangat-sangat emosi. Karena ternyata alasan dibalik kedua bocil kampret ini melakukan semua pembantaian itu karena satu hal yang sangat-sangat tidak masuk akal sama sekali. Sakne. Hah? Kok bisa gara-gara Sakne? Bingung kan? Gas gua jelasin deh. Jadi gini, kedua anak kampret ini kan anak angkatnya si Highness dan juga Ruben. Sedangkan si Highness sendiri masih muda. Nah, di situ letak kesaknean Loran dan Saruku muncul. Karena bukannya menganggap Highness sebagai ibu mereka, keduanya malah menganggapnya sebagai lawan jenis. Dan semua orang yang mencoba PDKT ke Highness selama ini, semuanya akan mereka mokatkan atas dasar kecemburuan karena nggak pengen Highness direbut oleh siapapun. Sedangkan semua pembantaian itu mereka lakukan sebagai bentuk bayaran atas kekuatan yang diberikan oleh benda terlarang itu. Mendengar semua itu, Guido yang mungkin sedikit bisa paham perasaan Highness saat ini pun menawarkan diri untuk melakukan pengeksekusian pada mereka. Namun Highness menolaknya karena merasa itu semua adalah tanggung jawabnya. 知ってほしいからさ上すらない愛したり愛されたり Beberapa waktu setelahnya, pemberitaan soal kasus rekreasi maga yang telah selesai pun kini telah tersebar luas ke penjuru kota. Di stasiun, Guido rupanya menyadari bahwa Asaf telah mengetahui bahwa kasus itu bukanlah kasus maga yang asli. Asaf membenarkannya karena dia bisa langsung tahu berdasarkan pengalaman hidupnya selama ini. Karena secara teknis, kalau itu emang kasus maga yang asli, maka tanpa perlu meminta izin pada wali kota, para kesatuan paladin pasti akan datang tanpa banyak bacot sama sekali. Gak lama setelahnya, Highness datang hanya untuk memberikan rasa terima kasih dan mengucapkan salam perpisahan kepada mereka berdua. Tapi sebelum pergi dari sana, Highness menanyakan soal Suruku dan juga Loran yang bisa-bisa mendapatkan benda terlarang seperti itu. Karena ia yakin dirinya sama sekali gak memilikinya. Asaf pun langsung memberitahukan bahwa benda terlarang dasarnya itu memiliki kesadaran. Dan para benda terlarang itu akan menemukan orang yang tepat untuk menggunakan mereka di waktu yang sangat tepat juga. Setelah mengetahui semua hal itu, Highness pun pamit pergi dari sana. もう行くよ魔女が現れでもした時には Dan berakhirlah alur cerita anime Maju to Yaju episode kedua sampai ketiga. Agak membuat otak mikir sih sebenarnya ya. Tapi inti dari story kasus rekreasi penyihir ini bukannya kayak gini gak sih? Ada wanita muda bersama gebetannya ngangkat dua anak kembar yang umurnya terhitung remaja. Nah, kedua anak kampret ini ngerasa emak angkatnya alias si Highness Kiera ini terlalu muda. Sampai otak kedua anak ini sakne. Lalu gak sengaja nemuin sebuah benda terlarang berbentuk grimoire kembar lalu bakar rumah sendiri seolah-olah mereka telah mokat. Abis itu, babat abis orang-orang yang pernah PDKT sama si Highness, termasuk gebetannya sendiri yang bernama Ruben. Sampai terjadilah kasus pembantaian di kota tersebut. Gitu gak sih? Emang bener ya, Sakne itu merusak segalanya cuy. Sakne itu merusak otak. Gua tahu Highness Kiera ini cukup kawaii untuk sekelas anime dark kayak gini. Tapi harusnya nih dua bocil somplak berotak saknean bersyukur karena bisa diangkat jadi anak oleh seorang wanita kawaii macam si Highness. Bukannya Sakne terus pura-pura mokat biar gak ada yang deketin dia.
Jadi pelajaran ya adik-adikku semuanya ya. Kurang-kurangi film atau anime yang berbau atau yang belum pantas ditonton oleh kalian yang masih di bawah umur. Meskipun udah cukup umur, tetap aja jaga akal sehat kalian dalam bersosialisasi dengan orang lain. Terutama nih ya, buat kalian yang punya ibu angkat di usia remaja. Jonathan, John, Johnny, Stephen, Robert, dan otak kalian dijaga supaya nggak jadi dua bocil saknean kembar di anime ini. Oke lah, sekian dulu video kita kali ini. Kalau ada salah kata silakan diambil positifnya aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.